Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita telah mempelajari tafsir wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sudah disampaikan bahwa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ini adalah yang kedua kalinya Nabi SAW melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ya, dua kali Nabi SAW melihat Jibril dengan bentuk aslinya, ya, yaitu pada ayat sebelumnya ma kadzabal fuadu ma ra'a, ya, dan ayat-ayat sebelumnya, ya, wa huwa bil ufuqil a'la. Naam. Dan seterusnya sampai pada ayat ini maka dzabal fuadu ma ra'a, yang peristiwa itu di bumi, Nabi di bumi, ya, pada masa fatratul wahyi, ya, ketika Nabi lanjut ke bukit, ya, di tempat sebelumnya di Ghar Hira, karena menanti-nanti datangnya wahyu, supaya telah dipaparkan. Nah, kemudian datang Jibril dengan bentuk aslinya di ufuk. Nah, di ufuk langit, ya. Kemudian turun mendekat kepada Nabi alaihissalam, dekat sekali, ya. Sebenarnya telah digambarkan di ayat kana qaba qausaini aw adna. Na'am, fa auha ila 'abdihi ma auha. Yang kedua, kejadiannya bukan di bumi, tetapi di langit, yaitu pada peristiwa Mi'raj, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, inda sidratil muntaha. Jadi di atas pada peristiwa Mi'raj yang kedua ini, di langit Nabi SAW melihatnya, yaitu di dekat di sisi sidratil muntaha, pohon sidratil muntaha, ya, di sisinya, ini di dekatnya, yang dikatakan di ayat indaha jannatul ma'wa, di sisi sidratul muntaha, di dekatnya ada jannah. Ini menunjukkan bahwa inilah yang menjadi dasar ulama mengatakan bahwa berarti pohon sidr itu, ya, ada di atas langit ketujuh. Ya, ada di atas langit ketujuh, karena surga itu di atas langit ketujuh, di atas langit ketujuh. Ya, nah, dalam hadis Nabi alaihissalam dan sahih dikatakan bahwa awsatul jannah wa a'lal jannah, pertengahan surga pertengahan dan surga paling atas itu Jannatul Firdaus, ya. Awsatul jannah wa 'alal jannah Jannatul Firdaus, pertengahan surga dan paling atas itu surga Firdaus. Wa saqfuha 'arsyur rahman, dan atapnya adalah aras ar-Rahman, aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersama. Jadi setelah 7 lapis langit itu jannah, ya, surga pertengahan dan paling atasnya Jannatul Firdaus, diatapi oleh aras, makhluk yang tertinggi, yang teratas, ya, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala, aras Allah. Di atas araslah Allah Subhanahu wa ta'ala berada. Ya.
beristiwa di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya. Nah, telah kami sampaikan pula, ya, ada sedikit problem dari segi riwayat pada riwayat-riwayat hadis-hadis al-Mi'raj, ya, dan hadis-hadis riwayat-riwayat hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj itu telah dikumpulkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam satu kitab khusus. Nah, di sana disebutkan bahwa riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa Sidratul Muntaha itu di langit ke-7, fis sama'is sabi'ah, di langit ke-7. Ya, ada riwayat lain menyebutkan fauqas sama'is sabi'ah, di atas langit ke-7. Nah, makna-makna yang sedang kita pelajari sekarang, ya, dan itu yang ditetapkan oleh Sa'di, juga muridnya Ibnu Utsaimin. Nah, menyatakan bahwa Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7. Karena di sisinya, di dekatnya surga. Surga itu di atas langit. Di atas langit ke-7, bukan di langit ke-7. Nah, surga pertengahan dan yang paling atas diatapi oleh Arsy, yang merupakan makhluk, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatapi seluruh alam. Nah, ya. Nah, demikian. Jadi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Telah kami sampaikan pula bahwa, jadi ingat ya, jika menemukan laqad, ya, uslub, metode berbahasa dengan kalimat laqad, ya, kata ulama, laqad itu lamnya adalah lamul qasam, lam sumpah. Qad, ya, itu kita tahu bersama harfu tahqiq, ya, huruf untuk mentahqiq, untuk menunjukkan kerealisasinya suatu perkara. Jadi ada qasam muqaddar, wallahi laqad, gitu. Wallahi qasamnya itu mahdzuf, terbuang, tidak disebutkan, tidak tampak di ucapan, tapi itu muqaddar, ditakdirkan ada. Karena lamnya adalah lam qasam yang masuk ke jawaban sumpah, wallahi laqad. Jadi kalimat ini ditekankan, ditegaskan dengan 3 penegas. Penegas pertama adalah sumpah wallahi, ya, dengan sumpah wallahi. Yang kedua, ambil mushaf, pegang mushaf. Yang kedua lam. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama adalah qasam, sumpah wallahi. Kemudian yang kedua lamul qasam. Kemudian qad. Demi Allah, sungguh, benar-benar. Coba. Demi Allah, lamnya diartikan sungguh, qadnya diartikan benar-benar. Ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, karena ini perkara besar. Nabi SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya yang besar sekali, dengan lahu situmiat janah, 600 sayap, itu hal yang besar, ya, peristiwa yang besar. Nah, karena itu Jibril kita tahu adalah malaikat yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling, ya, yang paling segalanya dari malaikat yang lainnya. Kan begitu. Sehingga benar-benar ditegaskan di situ. Nah, ini yang kedua kalinya. Kalau kata ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sidratul muntaha juga sudah dijelaskan. Sidrah itu artinya secara makna bahasa, ya, sidr, pohon sidr ma'ruf dalam bahasa Arab artinya pohon bidara. Nah, buah bidara bahasa Arabnya nabqun, ya. Nah, di hadis di Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, ya, kata Nabi menceritakan, fa idza nabquha mithlu qilali hajar, maka ternyata
ya saya melihat buah bidara dari pohon bidara tersebut Sidratul Muntaha itu seperti hilal, yaitu tempayan-tempayan besar yang ada di negeri Hajar. Ini nama tempat. Nah, wa idza waraquha mithlu adhanil filati. Dan ternyata saya dapati daunnya, ya, dedaunannya, daun-daun pohon bidara itu lebarnya seperti telinga-telinga gajah. Ya. Jadi tentunya pohon bidara Sidratul Muntaha tersebut hakikatnya, ya, beda dengan yang ada di bumi, ya. Beda dengan yang ada di bumi. Nah, kemudian juga telah diterangkan makna al-muntaha sebagaimana kami bacakan dari keterangan Sa'di rahimahullah dalam tafsir, ya. Dan di antara makna yang disebutkan bahwa disebut al-muntaha, muntaha itu artinya penghabisan. Nah, karena itu adalah batas terakhir, ya, sesuatu yang diangkat dari bumi. Nah, seperti kita tahu bahwa amalan-amalan itu kan diangkat. Nah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Nah, diangkat ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala al-'amalus shalih, amal salih itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ucapan yang baik, ya, diangkat ke atas, dihadapkan kepada Allah. Wal 'amalus shalihu yarfa'u, dan amal salih mengangkatnya. Nah, jadi diangkat oleh malaikat ke atas. Nah, itu batas akhir di Sidratul Muntaha, tidak melewati itu. Itu muntaha as-su'ud, ya. Sampai di situ malaikat berhenti, dibawa sampai di situ saja. Nah, kemudian dari situlah diambil. Nah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wahyu dan yang lain yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, urusan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy, ya, dibawa turun, turun ke situ, turun ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian dari situlah, ya, turun dari situ, kemudian diambil dan diturunkan melewati 7 lapis langit. Nah, sehingga itu disebut Sidratul Muntaha. Kita tahu dan sudah dilewati makna ini pada surat Alif Lam Mim Sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Nah, yaitu ayat berikutnya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Nah, yudabbirul amra, Allah mengatur urusan. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, dari langit, ya, langit tertinggi yaitu langit ke-7, dibawa turun oleh malaikat ke bumi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, ya, dari atas ke bawah. Tsumma ya'ruju ilaih, kemudian urusan naik lagi, ya, dari bawah naik lagi untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak tempuhnya fi yaumin, dalam sehari, ya, ditempuh dalam sehari oleh malaikat karena kekuatan mereka, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk-makhluk yang bersayap dan kuat, terbang dengan cepat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat dan cekatan. Dalam satu hari saja naik turun. Dan itu hitungannya pada kehidupan kita, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang hitungannya mimma ta'uddun, dari hari-hari yang kalian hitung adalah alfa sanah. Hitungan kita itu sudah 1000 tahun. Kalau hitungan kita 1000 tahun, sementara malaikat hanya menempuhnya 1 hari. Kata, ya, dijelaskan
1000 tahun itu, ya, sebagaimana athar yang datang, 1000 tahun itu adalah 500 naik, 500 turun. Jadi dari atas, dari sini, dari Sidratul Muntaha ini, yang merupakan batas akhir itu, turun dari situ ke bawah, ya, ke permukaan bumi 500 tahun. Kemudian dari bawah naik lagi, batas akhirnya Sidratul Muntaha, atas langit ketujuh itu juga 500 tahun. Jadi semuanya 1000 tahun pada hitungan kita. Tetapi malaikat hanya menempuhnya 1 hari. Nah, adapun pada kemampuan kita dan kekuatan kita, ya, dari atas ke bawah itu, kita, untuk kekuatan kita itu 500 tahun menempuhnya. Nah, naiknya juga 500 tahun. Jadi 1000 tahun naik turun. Sementara malaikat hanya sehari menempuhnya. Luar biasa. Nah itu, dan makna tersebut bahwa itu batas akhir naik turunnya sesuatu di situ, yang naik sampai di situ, kemudian diambil, ya, oleh Allah SWT, kemudian yang dari atas dari Allah turun ke situ, dari situ kemudian dibawa malaikat ke bawah. Jadi makna itu Anda dapatkan ada di salah satu riwayat hadis tentang peristiwa Mi'raj. Nah, makna itu ada. Nah, makna itu juga diangkat, itu yang diangkat oleh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, ya. Meskipun di sini ada makna-makna lain yang disampaikan oleh Sa'di sebagaimana telah dibacakan, ya. Disebutnya Sa'di, atau ya selain makna itu, ya, disebut Sidratul Muntaha karena itu merupakan akhir, batas akhir pengetahuan makhluk, ya, karena itu sudah diangkat di atas langit, ya, itu terakhir. Nah, jadi itu batas akhir dari alam semesta. Nah, di atasnya kan sudah surga, ya. Nah, dan seterusnya ke atas sampai aras. Nah, kemudian di atas aras Allah berada sendiri di atas seluruh makhluknya. Nah, jadi kan luar biasa itu peristiwa Mi'raj itu. Nabi SAW sampai naik ke tempat itu, ya, melihat Sidratul Muntaha dan melihat Jibril di dekatnya dengan bentuk aslinya, ya, dan di dekat Sidratul Muntaha ada jannah, surga. Nabi juga melihat surga. Kemudian dikatakan idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Tatkala tiba-tiba ketika Nabi di tempat itu, ya, dan Nabi melihat pohon sidr itu, tiba-tiba dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui urusan Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Gampang sekali urusan Allah dengan kemahakuasaannya. Hanya mengatakan kun, terjadilah. Apa? Kun, terjadilah. Fayakun, serta-merta setelah ucapan Allah selesai mengatakan kun, apa yang Allah inginkan untuk tercipta, fayakun, langsung tercipta saat itu juga. Nah, tiba-tiba yaghsha sidrata ma yaghsha, tiba-tiba meliputi pohon bidara itu sesuatu yang luar biasa yang Nabi tidak mampu menyifatkannya. Nah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ini luar biasa. Di riwayat hadis Mi'raj itu disebutkan bahwa diliputi oleh alwan, oleh warna-warni yang indah. La adri mahia, saya tidak tahu apa itu. Nah, oleh karena itu di sini kata Sa'di, la ya'lamu wasfahu illa Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui, ya, sifatnya, penyifatannya kecuali Allah azza wa jalla. Luar biasa yang dilihat oleh Nabi SAW, ya, melihat sesuatu dari makhluk-makhluk Allah yang Nabi tidak mampu, ya, menyifatkannya, menggambarkannya. Sesuatu yang agung, yang indah, ya, meliputi pohon bidara itu. Dan Allah menyifatkan Nabi alaihissalam dengan kesempurnaan adabnya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru. Ma nafiyah, tidaklah. Zagha artinya
bergeser. Tidak bergeser al-basaru, penglihatan mata Nabi alaihissalam tidak bergeser, tidak berpaling, tertuju kepada sasaran. Ya. Jadi ketika melihat apa yang dilihatnya, melihat pohon sidr itu diliputi sesuatu yang besar, yang agung, yang luar biasa. Nabi menatapnya, ya. Nabi alaihissalam hanya menatap ke situ, tidak berpaling ke kanan, menengok ke kanan, tidak menengok ke kiri, tidak meneliti apa ini di sana, di sebelah kanannya apa, di sebelah kirinya apa, sebelah sana apa, tidak. Ini adab. Wa ma tagha, dan tidak pula melampaui, penglihatan matanya tidak melampaui apa yang dilihatnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa itu memperlihatkan kepada Nabi Sidratul Muntaha itu. Hanya itu saja, Nabi menatap ke situ. Tidak melampaui itu. Ya. Sebagaimana di sini digambarkan oleh Sa'di rahimahullah, ma zagha yumnatan wala yusratan an maqsudih. Ya, tidak bergeser, berpaling ke kanan, tidak pula ke kiri dari tujuan. Jadi betul-betul sempurna adabnya. Nah, seseorang jika hendak diperlihatkan sesuatu, hendaknya diperhatikan betul itu. Nah, seseorang jika diperlihatkan sesuatu kemudian justru menengok ke kanan ke kiri, justru yang diperlihatkan dia tidak perhatikan dengan baik. Wa ma tagha, adapun Nabi di sini benar-benar tertuju ke situ. Wa ma tagha, dan tidak, ya, wa ma tajawazal basar, dan tidak melampaui penglihatan matanya. Nah, tidak melampaui lebih dari itu. Hanya sebatas itu yang dilihatnya, karena hanya itu yang diperlihatkan kepadanya. Wa hadza kamalul adabi minhu salawatullah salamu alaihi. Ini kesempurnaan adab dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dari Allah, pujian-pujian dari Allah dan selamatan tercurah atasnya. An qama maqaman aqamahu Allahu fi, bahwa Nabi benar-benar berada pada maqam, pada posisi yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Walam yaksur anhu. Ya. Walam yuqassir anhu. Dan Nabi SAW tidak melalaikan, benar-benar diperhatikan. Ya. Fokus gitu. Fokus, bukan menoleh ke kanan kiri, berpaling sana kemari, tidak, fokus kepada yang dituju. Wala tajawazahu, dan tidak pula melampaui apa yang diperlihatkan kepadanya. Wala hada anhu, dan tidak berpaling darinya. Ini menunjukkan kesempurnaan adab Nabi SAW. Kita, ya, barangkali keumuman kita, jika misalkan kita diajak, ya, jalan-jalan masuk ke suatu tempat yang belum pernah kita lihat, misalkan istana yang megah, wah, sudah, mata kita ke sana kemari sudah. Lihat sana, penasaran sini, penasaran situ. Nabi tidak. Nah, tidak melebihi apa yang diposisikan, ya, kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertuju kepada yang diperlihatkan dan tidak ke kanan ke kiri, tidak menoleh sana kemari, dan tidak juga melampaui apa yang diperlihatkan kepadanya. Ini kesempurnaan adab Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi tidak melalaikan, ya, apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, tidak mengurangi, tidak melalaikan, juga tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan. Nah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Lagi-lagi ini uslubnya laqad. Kita sudah tak bersama, berarti ada qasam muqaddar, wallahi laqad, demi Allah, lam, sungguh, ya. Demi qasam, qad tahqiq, benar-benar. Ra'a, Nabi telah melihat, min, dari ayati rabbih, ayat-ayat Rabbnya. Ayat-ayat Rabbnya di sini adalah ayat kauniyah. Kita tahu bersama, ya, bahwa ayat Allah ada dua, ada ayat kauniyah, khalqiyah,
yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan sebagai yang menunjukkan sebagai tanda yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat syariah. Ayat-ayat yang berisi syariat, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankannya Al-Qur'an, ya, Injil dan yang lainnya, ya, kitab-kitab suci yang berisi firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah. Nah, itu ayat syariah. Nah, adapun ini yang dimaksud adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk. Dan di sini disifati ayati Rabbi, ayat-ayat itu, makhluk-makhluk yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah itu disifati dengan Al-Kubra. Al-Kubra artinya yang terbesar. Nah, yang terbesar. Ya, meskipun di sana masih ada yang lebih besar dari itu. Kita tahu bersama kan. Nah, Arash, ya, yang mengatapi jannah, ya, lebih besar daripada jannah. Nah, lebih besar daripada yang dilihat oleh Nabi SAW ketika. Tapi ini termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang terbesar, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT. Nah, Nabi melihat Jibril dengan bentuk aslinya, luar biasa besarnya, 600 sayapnya. Nabi melewati lapisan-lapisan langit kan. Nah, melewati lapisan-lapisan langit. Nah, sampai ke Sidratul Muntaha ini, dan di situ melihat Jibril menampakkan diri yang wujud aslinya. Kemudian melihat Sidratul Muntaha tadi. Kemudian Sidratul Muntaha tiba-tiba Allah memperlihatkan kepada Nabi, dan fokus Nabi melihat ke Sidratul Muntaha ketika Sidratul Muntaha itu tiba-tiba, ya, diliputi oleh sesuatu, ya, dari makhluk-makhluk Allah yang luar biasa indahnya, agungnya, yang Nabi tidak bisa menyifatkannya, ya. Dan melihat surga. Nah, adapun Allah, Nabi tidak melihatnya. Nabi tidak melihatnya. Oleh karena itu Allah mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi yang dilihat hanya makhluk-makhluk Allah yang terbesar, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nah, ya. Seandainya Nabi melihat Allah di malam itu, di atas sana, naik sampai kemudian melihat Allah, tentu akan dikabarkan. Akan dikabarkan di sini. Tetapi Allah hanya mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Nah, Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim, ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu malam itu ketika Mi'raj? Kata Nabi, "Nur, anna arah." Nur. Ya, ada nur yang menghalangi. Kita tahu bersama bahwa Allah berhijab dengan nur, cahaya yang Allah ciptakan, ya, sebagai penghalang. Jika Allah akan menampakkan diri untuk dilihat, hijab penghalang nur tadi itu, ya, itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian bisa terlihat wajah Allah, zat Allah, diri Allah, wujud Allah yang bercahaya, yang maha indah, ya. Baru bisa terlihat jika disingkap nur tersebut. Nah, kata Nabi, nur, ada nur yang menghalangi, yaitu hijab penghalang itu. Anna arah, bagaimana mungkin saya bisa melihatnya sementara ada hijab penghalang itu? Itu jawaban Nabi kepada Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Ya, jadi yang dilihat oleh Nabi SAW hanya Jibril dengan bentuk aslinya dan ayat-ayat terbesar yang lainnya, Sidratul Muntaha, dan yang meliputi Sidratul Muntaha yang tidak bisa disifatkan oleh Nabi SAW. Nah, melihat jannah, ya, itu yang dilihat di malam itu. Nah, ini maksud daripada ayat-ayat ini. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadr. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.